Halo Kak, di sini saya coba untuk sambungkan ya ke Kakak Lili. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyempetin ya untuk nonton live. Perdana banget nih dari teman-teman Yacht Rangers yang part 9 ya, tentang self love. Ini podcast pertama kita, jadi temanya tuh sangat-sangat menyentuh ya teman-teman, sangat menyentuh sekali. Tapi di sini kita coba untuk sambungin ke Kakak Lili ya. Mungkin kayak ada trouble. Sambil menunggu Kakak Lili untuk join. Oh, mungkin Kakak Lili bisa join. Kakak Lili, saya udah kirim undangan. Sambil menunggu Kakak Lilinya untuk join, mungkin teman-teman yang udah nonton bisa disebutkan dari domisili mana supaya kita bisa berkenalan dulu ya. Mungkin dari ada yang dari Jawa ataupun dari Kalimantan. Oke. Oke. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Baik, gimana nih? Oke. Nanti Kak di jam 4 agak bersiap bentar Kak karena mungkin ada di tempat ya. Gimana, Kak? Di tempatnya Kakak mau azan ya? Iya, jam 4 nanti adanya. Oh iya. Ya, Oke. Nanti kita agak oh mungkin Kak ini kan sudah memasuki jam 16 tiga. Ini jam 16 tiga mungkin di tempatnya Kakak jam 15.33. iya. Mungkin kita sapa-sapa temen dulu nih Kak. Ini ada yang join. Mungkin teman-teman bisa apa ya ngetik gimana domisilinya teman-teman biar kita kenal gitu ya. Iya, biar kita bisa kenalan. Mm, gitu. Oh iya Kak, sekarang ini juga daring sih Kak. Iya nih, Kak. Hmm, mungkin teman-temannya ini juga ini ya, tapi dari beberapa kampus saya lihat tuh ada yang masih ya mungkin entah karena mungkin apa ya posternya itu dari kota ya, jadi bisa belajar secara langsung ya. Iya, Tapi bisa. kalau misalnya kayak kita ini yang kampusnya dari bermacam negara ya kak ya, jadi Iya, Kak. karena Iya, bisa betul. jam mungkin tambah poster jadinya ya kita Iya. untuk teman-teman yang mungkin sudah join sapa-sapa dulu nih, mungkin sapa-sapa domisilinya kemana kita yo gitu. Sebelum kita masuk ya ke pembahasan ini. Iya, sebelum ini. Aduh, penting banget pada saat ini ya. Mumpung kakak ini bisa lah memberikan banyak banget apa pelajaran apa. Jadi teman-teman yang insecure merasa, aduh aku nih nggak cocok nih untuk orang-orang, aduh aku nih ngerasa nggak bisa dicintai nih sama wah ini sih materinya mantap memang. Jadi saya siap ya, Iya, nanti mencintai kita diri belajar sendiri. bareng-bareng. Hmm, Iya, benar. ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman join, mungkin kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari saya dulu saya Iya, buat iya, boleh. perkenalan. Moderator dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk teman-teman dari eh, manapun, mungkin dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga sampai Papua ya, dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Nur Dina Nanti.
panggilan kecil saya Yulia. Saya berasal dari Botak, Kalimantan Timur, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Kalimantan. Yang ini saya ini bakal nemenin nih teman-teman buat eh, memandu acara kita ya. Nanti semua apa mungkin setelah acara ini selesai mungkin kita bisa bangkitkan lagi materi-materi yang luar biasa di luar. Ya kak. Iya, baik. Oke. Mungkin dari kakak Lili bisa perkenalan dulu. Iya, jadi assalamualaikum teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanatul Amalia. Saya biasa dipanggil Lili. Nah, saya berasal dari Jember, Jawa Timur, dan sekarang saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, nanti kita bisa Wah. sharing-sharing bareng nih di sini. Oke kak. Mungkin waktu kita juga ya kak ya, karena mungkin takut paketan teman-teman pada habis gitu. Jadi bagaimana mungkin teman-teman bisa memanfaatkan momen yang sangat luar biasa pada hari ini. Iya, Jadi kalau bisa dicatat teman-teman. Jadi biar mantul lah kalau udah dicatat kan ditempel ditaruh di mana aja lah supaya kita bisa apa ya melihat oh diri ini pantas. Banyak tuh kan ya di bener IG Kak. kayak Iya, kayak tentang fitur seperti itu entah dari bentuk muka, badan, entah juga dari segi apa ya pikiran kayak gitulah banyak yang institusi di luar sana bahkan tentang pasangan seperti itu saya iya, juga banyak sekali lihat kak. Jadi mungkin yang hari ini tuh biar teman-teman paham biar bisa mencintai diri sendiri tuh momennya seperti apa sih gitu. iya, Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ini mungkin setelah tadi perkenalan kak kita tuh akan masuk ke sesi pembahasan. Banyak banget pertanyaan yang saya list nih buat kakak. Nanti selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman viewers di sini yang nonton, yang terbaik sih ya, yang mantul-mantul lah pertanyaannya. iya, Ya, bisa bermanfaat. Jawaban dari kakak Lili itu bisa teman-teman juga kayak gitu. Ini apa ini kita nunggu sampai jam 4 selesai azan di sana atau kita lanjut ya kak ya? terserah Kak anaknya gimana. Nanti Ya. kalau khawatirnya kan di sini azannya jam 4. Nanti takut keganggu apa enggak Ah. gitu. Oh ya kak sip. Jadi kita tanya-tanya seputar apa ya? Sulit ya kak ya kalau kalau apa kalau ketiknya lewat Iya, kalau lewat online itu virtual serba gitu nggak terbatas. bisa lupa Iya, bener Kak. terbatas pikirannya. Iya, Mungkin teman-teman di sini, oh teman-teman saya sudah sedih ya, udah mau menjelang menjelang akhir ya. iya udah menjelang asar. Jadi mungkin kita menunggu menunggu aja kak untuk teman-teman bisa join lagi. Iya Kak. Halo teman-teman yang baru join. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga penontonnya melebihi 1000. Iya. Amin. Kak, suaranya berbayang. Oh, saya nggak tahu. Kak, kali ini suara saya berbayang ya? Agak putus-putus sih Kak, tapi jelas. Putus-putus ya kak ya? Iya. Coba tes. Kak, gimana kak? Iya udah agak jelas. Udah ya? Ya. Untuk Kak Novi tidak tahu suaranya berbayang. Karena memang ada berbentur gitu kak suaranya. Jadi kayak ada suara background belakang gitu nggak apa-apa ya kak ya. Ya Allah. Oke, di sini ada 3 penonton. Kayak apa penonton setia nih. Mungkin dari yang 3 penonton ini dari mana sih domisilinya? Kita Iya. berdua penasaran ya kak ya. Iya penasaran banget. Bisa kenalan itu dari siapa itu? Novita Elisa. Hai juga.
Hai, Kak, mau nanya ini mungkin Ya. Kak jadi speaker ini tuh baru pertama kali atau sudah memang banyak memberikan materi materi mungkin Kak gimana gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri itu backgroundnya lebih ke ini, basicnya ke pidato kayak ada iya seperti itu. Oh iya ya Kak ya. Ya kak. Wah, Kakak luar biasa sih ya, udah ketemu semua orang banyak, pidato ya Kak ya, wanita, musik ya. Ini luar biasa banget ini. Ini Alhamdulillah kalau kak. kita nggak nonton, nggak mengertiin kakaknya bener-bener materi sekali, dulu sayang banget Kak. Kapan lagi ya kayak gratis. Iya gratis, bisa belajar Biasanya bareng nih, ya kak. betul Kak. Iya. Ini udah masuk jam 15.42 ya Kak di sana. Iya kak. Nah, oke, ini mungkin bentar lagi soal. Sambil menunggu teman-teman join, mungkin kita say hello dulu. Iya Say yuk. halo. Halo yang baru gabung. Halo yang baru gabung, terima kasih. Oke. Di sini kita tentang karena nanti bakal ke jejak aja nih ya untuk di daerah kakaknya di Jember. Jember ya Kak ya, Jember ya Kak ya. Iya Jember kak. Jadi saya salah menyebut. Oh iya betul. Apa? Mungkin dari teman-teman yang nonton nih, yang mau ditanyakan mungkin seputar oh kakaknya tinggal di mana? Oh ini Kak, Itu kak. hai Kakak, aku dari Jember Terbalik. Halo kak. Iya, Halo kak namanya. Novia. Wah, ayo yang penontonnya harus lebih semangat ya Kak daripada kita. Iya. Wah Ini siapa itu? Kak, ada assalamualaikum Mbak Lisi. Oh, waalaikumsalam Mbak Latifah Novia. Wah, ini fansnya Kakak Lili nih, wah wah. Nggak temen. Halo, Aurel. Siapa lagi? Mungkin yang udah join, kita penasaran nih dari mana domisilinya. Tadi sudah ada dari Bali nih, saya mau denger mungkin ada dari Mata atau kalian dari Korea juga siapa deh. Luar biasa itu. Iya banget Biasa mas. sekali ya. Iya. Oke. Oh iya Kak, saat ini di Jember ini tentang apa ya pelunjakan pasien COVID-19 itu bertambah nggak Kak? Iya kalau tiap tiap harinya sih itu makin meningkat aja. Tapi tingkat kesembuhannya juga ada gitu. Tapi tiap harinya pasti ada gitu Oh kak. Mm-mm. Kalau di iya Kak, Kalimantan, soalnya kayak semakin hari tuh yang sembuh ataupun yang baru sakit itu setara gitu ya iya Kak. Ya. Jadi setara kak. kelihatannya tuh ya Allah, jadi kayak takut gitu ya Kak ya. Tapi kita nih kayaknya bandel Kak. Ya masih ada yang ngumpul-ngumpul lah, gitu ya. Iya Ada yang masih. nggak pakai masker lah. Iya udah Terus budaya sekarang kali COVID ya. ini tambah gejala. Mm-mm, iya makin makin bertambah Mm-mm. juga tiap harinya. Iya Kak, betul sekali. Iya. Kalau di Kalimantan sendiri gimana kak? Kalau di Kalimantan ya Kak, khususnya saya tahu daerah Balikpapan itu sempat juga zona merah. Jadi kayak naik turun gitu Kak, grafiknya pas mungkin seminggu kemudian dia bakal berkurang, nanti tiba-tiba bertambah gitu. Jadi kayak luar biasa sekali gitu ya Kak, kayak Iya. lomba lari. Iya lomba lari dari masing-masing Iya provinsi. Kak, ya Allah. Jadi temen yang di sini tetap
masih proses yang ada ya, karena ya COVID ini kita nggak tahu datangnya dari mana. Bisa Iya, juga datangnya pas kita lagi ketawa-tawa atau kita lagi gimana ya. Jadi kita pakai iya, masker gitu. iya. Yang penting kita juga sama-sama waspada, waspada, jaga kesehatan juga gitu kan Kak. Nah, iya Kak, betul itu Kak. Iya. Oke Kak, Kak mungkin kita masuk ke pembahasan aja Kak ya. Nanti kalau untuk ke pasca penghabisan azan kita break dulu. Oke Kak? Iya Kak. Oke Kak, siap. Oke. Oke Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita langsung lanjut ke sesi pembahasan bersama kakak ini, yaitu berbisa. Wow, ini judul podcastnya luar biasa ya kak ya, berbisa. Iya, berbisa. Jadi bukan berbisa ular nih teman-teman. Tapi karena namanya harus kekinian, biar kita kondisi tertarik kan, jadi namanya berbisa. Gitu kakak ya. Iya, bener Kak. Oke. Nah kak, saya mau nanya nih, hobinya kakak mungkin sebelum COVID sama sudah COVID-nya apa kak? Sebenarnya sih sama aja Kak ya, emang basicnya dari dulu sukanya membaca. Jadi ya meskipun sebelum COVID sama sesudah ya sama aja, sama membaca. Cuman biasanya kalau yang sebelum itu, sebelum COVID ya pernah lah ke perpus kayak gitu-gitu. Tapi kalau sesudah COVID ini ya di rumah terus gitu baca-bacanya. Wah, kakaknya suka baca teman-teman. Oh iya kak, bacanya nih baca buku sejarah, mungkin buku matematika atau buku novel kak? Nah ini kalau saya sendiri sih lebih dominan ke buku-buku kayak apa ya, kayak buku pelajaran kayak gitu, ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu, ilmu keagamaan gitu. Kalau novel saya kurang tertarik gitu Kak. Wah, kalau saya suka novel kak. Jadi nggak bisa nih kak, saya mau belajar bahasa sejarah ya kak. Aduh, langsung Iya, pusing saya kak. Kakaknya luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa dapat ilmu itu dari mana saja ya. Jadi iya, mungkin karena kita nih ya, saya tahu nih teman-teman yang nonton di sini nggak mungkin yang nggak namanya begadang karena drakor. Begadang sama apa tuh yang kamu saya yang Jember itu ya yang lagi viral. iya Kak. Nah, mungkin setelah dikasih mas seperti kata kita baca buku nih, entah buku hukum lah, biar kita masuk lah tentang eh, ada apa sih sama Indonesia gitu. Iya, Jadi iya, kita nih nggak melulu ya kayak iya, kayak nonton, kayak ngedrakor, ya kali-kali lah nggak baca buku ya. iya, iya benar Kak. Waduh, Karena membaca kan juga oh, jendela dunia Kak ya, jendela hmm, ilmu betul juga. kak. Jadi buku apapun itu tinggal lihat kita itu kayak ngambil ngambil isi dari buku tersebut itu apa gitu, bisa mengaplikasikan nggak gitu. Hmm, oh, baru hobinya teman-teman, udah ada pesan gimana yang lainnya. Iya, iya Kak. Jadi yang kakak Lili ini eh, insya Allah lah ya kak bisa menjadi influencer atau motivator. Mengenai tentang motivator pasti kak senang banget ya tentang kayak kata-kata motivator setiap harinya. Bener nggak kak? Amin mungkin ya Kak. Iya, iya, Jadi kadang ada kita kata-kata putusan cinta yang keluar. Oh jadi galau deh. iya, Jadi iya, sorry galau nih. Nah, jadi kayak mau rasa-rasa melihat motivator ke tetangga sebelah. Ah, kayak gitu. Jadi aku cinta-cinta aja nih. nah iya bener Kak. Dorongan khususnya nggak ada kayak saya itu saya banget kak. Iya. Wah. Oke kak. Nah tadi mengenai tentang hobinya kakak nih teman baik kak. Jadi kakaknya bisa nih ceritain awal gimana sih bisa terjun ke bidang yang kakak minati saat ini. Bidang kuliah nih Kak maksudnya Kak. Apapun itu kak, entah kuliah, entah yang organisasi lainnya, gitu. Jadi gini Kak, kalau dari segi kuliah nih ya, jurusan fisika itu dulu itu eh, waktu setara dengan sekolah dasar itu emang basicnya saya itu lebih
suka menghitung sama ke yang namanya bahasa Arab. Nah, jadi dulu itu ya lebih sering kayak ada event-event perlombaan seperti itu. Terus ketika waktu setara dengan SMP, nah itu di situ ada yang namanya kelas olimpiade. Di situ sama guru-guru itu kayak dipilih gitu, Kak. Nah, angkatan saya itu ada 4 orang. Jadi di situ itu kita ada kelas olimpiade, dikasih kayak soal, kayak materi, kayak gitu. Nanti kita juga dituntut untuk bisa memahami pelajaran yang itu bukan tingkatan kita. Misal kayak kita nih kelas 7 ya, itu dikasih materi yang kelas 8, kelas 9 kayak gitu. Terus habis itu kan kayak rasa penasaran banget gitu kan, Kak ya. Jadi waktu aliyah juga, waktu SMA itu saya juga kebetulan ikut fisika club sama Arabic club. Nah, di situ makin makin penasaran gitu, Kak, makin kayak pengen lebih dalam gitu ya taunya kayak gitu. Jadi terus gitu. Iya, soalnya kalau dari kalau tipe-tipe soal kayak itu gitu kan pasti beda-beda. Jadi kayak lebih penasaran, pengen coba, kayak ketagihan kayak gitu. Wah, ketagihan kakak ini menunjang ke luar biasa ya kak ya. Wah, saya menjadi kan insecure ini. Wah, masuknya ke bagian tema kita. Jadi habis ngedengerin orang luar biasa sekali ya. Cerita mereka jadi insecure gitu. Jadi saya ini insecure loh kak. Nanti kakak harus tanggung jawab nih kak ya. Aduh, Kak, kok gitu. Wah, ceritanya dari kakak ini tentang bidang kesukaannya dia itu memang benar luar biasa ya teman-teman. Bisa kita jadikan pembelajaran buat kita mengasah kemampuan kita, entah di sini ya teman-teman yang nonton ini, ada yang mau jadi penyanyi, ada yang mau jadi apa ya kak ya, pilot artis itu kalau mau ya. Iya. Apapun yang intinya semoga bisa dijalani dengan baik, maju terus teman-teman. Jadi bidang yang kita minat ini jangan berhenti itu aja. Jadi kita langsung lari-lari ya kak ya. Lari-lari kan kalau udah selesai berhenti kita. Iya, benar, Kak. Ya intinya kalau Jadi kita napas dulu. kalau kita suka terus itu sesuai dengan basic kita, ya udahlah lanjutin aja kayak gitu. Betul kak. Wah, baru 2 pertanyaan dari saya nih teman-teman. Masih ada berapa kak? Wah 100 kak, gimana nih? Banyak banget, Kak. Wah, kita sapa dulu teman-teman ya teman-teman. Ini karena kita virtual, mungkin teman-teman bisa say hello dulu, nyapa kakak Lili dulu, halo kakak Lili, kayak gitu. Ya, halo, siapa itu yang baru? Mungkin makasih ya teman-teman yang baru join. Oke, lanjut kak ya. Iya, Lanjut. Oke, kak, inspirasi atau idola kakak yang kakak tekuni di bidang itu apa? Jadi kakak tuh punya seorang yang kakak inspirasikan, kakak idolakan, tapi di bidang kakak yang tekuni juga. Itu apa kak? Kalau ini yang lebih menjurus, Kak ya. Jadi juga kan yang pertama tadi dari bidang fisika, Kak ya. Itu inspirasi saya sendiri tuh dari guru-guru saya. Kayak guru waktu SMP, waktu SMA itu saya kayak kan ketika dikasih soal tuh, Kak ya. Dulu itu waktu mau ada kayak kompetisi kayak gitu, itu di kelas olimpiade dikasih soal. Sampai-sampai pernah waktu itu satu bab itu 100 soal gitu, Kak ya. Itu pasti kan kita dari siswa kan ada yang belum paham kan, belum tahu gitu. Terus ketika tanya ke guru, sampai heran kok guru udah bisa ya kayak gitu. Misalnya semua soal itu bisa, jadi kayak terinspirasi, semakin penasaran gitu, Kak. Kalau dari yang bahasa Arab kayak gitu-gitu, itu lebih ke orang tua sih, Kak, inspirasinya seperti itu. Wah, jadi kakak ini udah ngasih tahu nih, jadi inspirasi kita mungkin yang kita tekuni ya. Kayak saya nih, jujur nih saya suka sama satu orang ya, Korea gitu. Tapi nggak mungkin nih saya ngikutin dia kan ya. Jadi ya sebagai anak ya kak ya, mungkin hiburan belakang. Kalau kakak ini jadi kakak tekuni seperti saya kak ya, itu mungkin menambah wawasan kakak dengan orang tersebut juga. Dan mungkin buat kakak juga semakin semangat belajar. Iya bener, Kak.
Apalagi soal 100 kak, yang 5 soal itu belum dijawab kak. Iya bener kak. Susah banget kan Hmm, kak gitu. jadi saya jujur nih kak, kalau kakak jadi guru fisika, dia nggak bisa jawab kak. Nanti kalau kakak ngasih soal cinta, mungkin saya bisa kak. Wah Insya gitu Allah. kak ya. Wah, wah kak, baru kakak ketiga pertanyaan udah ada yang nanya nih. Jadi Iya kita simpan dulu ya pertanyaannya kak, dari kakak Gabriel. Wah, Gabriel. mantap nih. Oh, semangat nih. Iya semangat banget. Oke kak, kita lanjut lagi kak ya di pertanyaan keempat. Oke kak siap. Banyak kak soalnya 100 pertanyaan. Iya iya. Nah, bagaimana sih kak kakak bisa mencintai diri sendiri? Oh ini Oh kak, iya, kalau cara mencintai diri sendiri itu yang pertama kita membutuhkan me time, dimana kita bisa mengekspresikan apa yang kita sukai, kita gemari, karena di situ kita bisa tenang kayak gitu kak. Jadi kayak ya ngapain juga kan, biasanya kan orang kan banyak berkomentar tentang kita kan gitu. Nah betul itu kak. pasti ada yang positif sama negatif. Nah dari situ kita harus ngambil yang Betul kak. positif, juga harus ngambil komentar yang bisa membangun diri kita untuk menuju Hmm, kesuksesan. Kalau masalah komentar yang bisa menjatuhkan, yaitu ya bisa buat semangat aja sih. Maksudnya kan pasti tiap orang itu memandang kita dengan sudut pandang yang berbeda-beda kan enggak. betul kak. Jadi kita ambil yang positif Betul. aja, terus yang negatif juga nggak usah dihiraukan kayak gitu. Terus lain itu Dibuang aja kak kalau bisa ya kak. ya bener kak. Selain itu juga kita harus bersyukur apa yang kita punya kayak gitu. Karena tidak semua orang itu mempunyai apa kelebihan yang kita miliki kan seperti itu kak. Jadi Betul kita kak. ya Jadi kakak Lili ini mencintai diri sendiri itu memang betul-betul positif ya kak ya. Itu iya bagaimana nih kita ini yang selalu negatif terus kak, baru nih ngomong tetangga. Aduh aku diomongin apa ya, baru pulang malam aja sudah digibahin tetangga. iya udah banyak Itu komentar-komentar mau negatif. di pulang malam nih, padahal pulang malamnya di Lawahan kak. Iya Wah ini luar biasa sekali makanya. Jadi bagaimana kita bisa kokoh nih kak ya, kita ambil baiknya kita buang buruknya iya seperti itu. hikmahnya kita Jadi ambil aja. positif terus guys. Tapi kalau kalian mau negatif juga nggak apa-apa, tapi itu lagi tidur aja negatifnya. Kalau sudah lagi beraktivitas positif, sabar, ngelah nafas ya kak ya. Kalau Iya ada kak, yang juga rajin, sabar gitu ya kak ya. iya harus banyakin Jadi kita sabar bisa gitu mencintai kak. diri kita sendiri. Iya Ah, betul itu kak. Susah kan memang mencintai diri sendiri kak. Apalagi notabene misalnya kita ini orangnya ya diem kak ya. Jadi melihat postingan teman-teman sekarang kan, postingan teman-teman itu apalagi pandemi ya kayak ada yang jadi iya selebgram, ada yang jadi penyanyi, glowing kulitnya, iya banyak yang kayak tahu gitu kak. komen itu. Gimana ya aku nih bisa glowing? Wah, Iya kalau kita sekarang maksa diri buat glowing, jatuhnya tuh dia bagus teman-teman. iya kak. Iya kebanyakan sekarang kan kayak apa ya, kayak lebih ke good looking kayak gitu kan, semua kayak mikirin Iya kak, betul dia kak. kok putih kayak gitu, aku kok enggak sih, kok aku banyak jerawatnya kayak gitu kan. Hmm, Nah sebenarnya kan yang jadi tolak ukur kesuksesan juga bukan dari itu kan, yang penting dari usaha betul kak. kita, dari potensi kita juga gitu. Tuh betul tuh kak Kandi. Jadi kita ini bukan iri ya teman-teman, tapi kita melihat baiknya dari orang tersebut. Oh, kak ini semangat, ya, kita harus semangat Iya benar gitu. kak. Kita nggak usah ngikutin kakak itu, tapi minta saran itu sama kakaknya. Nah hari ini nih kita kan juga nanya sama kakak Lili nih. Nah dia kasih saran ke kita. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang lagi insecure nih, ayo aku tahu pasti apa yang insecure. Entah karena glowing, entah jarang ya kayak kalau misalnya kita mau insecure tentang siapa-siapa yang paling hebat, biasanya seperti ya kak ya kayak satu ranking itu biasanya Iya jarang, tapi sekarang ini lebih banyak ke penampilan nah iya gitu, benar. tidak menerima apa yang dia punya Iya sekarang lebih seperti itu kak. ya Kenapa kak? sekarang kan lebih itu kan yang apa ya, yang buat iri sebenarnya bukan iri, tapi yang membuat insecure itu kan dari banyaknya yang sekarang kan udah booming kak ya, yang kayak glowing Iya kayak kak. gitu. Mm-mm. Ya kayak apa ya, standarnya Tapi itu kakak harus Lili, glowing, harus putih kayak gitu kan, kan sebenarnya ya nggak betul harus kak. gitu. Iya Padahal nggak kayak gitu ya kak ya. Padahal iya kak.
cewek itu semuanya cantik ya kak, orang semuanya ganteng cantik luar biasa Iya. kayak gitu. Tapi ya itu kak ya, kalau kalau ngelihat dari mencintai diri sendiri, tapi kita udah nemu nerima nih, tapi masih ada aja masuk masukan, aduh gini gini kok kamu gini, biasanya kak yang buat kita minder itu kadang ada orang, kok kamu gendut ya, kayak gitu. Iya, bener banget, Kak. Kok kamu ya kan kak ya, Iya, iya, ya kan bener. kayak gitu, ngedon kayak gitu. Ya, kayak Jadi kayak kenapa perkataan kak? seperti itu kan yang bisa membuat kita itu kayak Hmm, apa ya, kayak menyalahkan diri kita sendiri kayak gitu kan, Kak. betul kak. Dan, kayak saya nih ya, yang awalnya dia punya suatu talenta gara-gara satu perkataan jadi sudah hilang semuanya. Nah, iya bener. Habis itu ya kak ya. Wah, ini baru pertanyaan ke-40 nih. Wah, udah ke-40 aja. Oke kak, lanjut ya kak ya ke pertanyaan Oke, Kak. selanjutnya. Kak, berapa penting sih self-love bagi diri kita? Self love itu sangat penting ya bagi kita karena tanpa kita sadari dengan mencintai diri kita sendiri kita akan memiliki pandangan yang positif terhadap diri kita, terhadap potensi-potensi kita. Jadi kita bisa enjoy gitu kak, nggak bisa apa ya, kayak kalau kita itu bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa enjoy, terus juga bakalan positif terus kan mikirnya kayak gitu. Betul Dan kak. kita bisa bahagia dengan cara yang sederhana. Betul sekali. Wah, Kak Lili ini ngasih segini, tapi sifatnya luar biasa. Gak terhitung ya kak ya. Itu kayak Gunung Bromo itu dikalahkan. Ya, Jadi atau enggak candi-candi dengan kata-kata dari kakak kita tadi ya. Itu teman-teman ya. Jadi penting banget sesuatu untuk diri kita. Jadi kalau kita nggak cintai diri sendiri ya terus kita bilang ada cintai lah sama orang lain. Ibu, ibu kita udah ngelahirin capek-capek tuh, mintainya luar biasa sekali ya. iya Kita kak. mau kata-kata satu biji ngebuat kita dong. Itu banyak sekali ya teman-teman ya, permasalahan dunia sekarang kita covid, tapi juga ada yang namanya insecure. Saya juga baru tahu insecure itu, insecure mulai muncul ketika covid ini. Aku nggak tahu juga sih kak, dulu kan memang juga banyak masalah tentang apa, tapi sekarang tuh banyak banget kak. Aku nggak tahu sih masalahnya apa, tapi menurut aku gitu. Gimana kak? Kalau yang tentang banyak banget orang-orang ini berbondong-bondong membuat apa ya kayak mungkin story-story gitu loh kak, padahal kan kalau insecure tuh udah lama nih, tapi kok itu aku juga muncul insecure ya kayak Iya tahun kak. itu dari segi kak saya juga nggak ngerti ya kayak gimana ya ketika ada muncul kayak gitu. Iya kan, nggak bisa apa ya, kita juga nggak bisa memprediksikan juga kan kak ya. Iya betul kan. Jadi dia muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba, Ya bukan ya benar ya. banget kak. Wah, oke, tadi udah nih pertanyaan ke-50 untuk Kak ini. Sekarang pertanyaan ke-60 lah untuk Kak ini. Iya kak. Cara mengetahui kita nih mencintai diri sendiri ini kayak apa Kak? Jadi kita nih nggak tahu nih Kak. Tapi kita nih kayak cintai, tapi kok kayak nggak langsung cintai. Gimana Kak? Jadi kita bisa ketahui. Cara mengetahui kita itu kayak bisa enjoy aja itu tadi ya, kayak bahagia dengan apapun yang Itu kita Kak. lakukan, itu kita selalu bahagia kayak gitu, ada kemajuan kayak gitu, kita lebih mudah untuk menuju sukses. Meskipun banyak mungkin untuk menuju sukses itu pasti ada gagalnya juga kan kak. Nah itu Betul Kak. dari situ kita juga nggak boleh kayak, ih aku kenapa sih kok gagal-gagal mulu kayak gitu kan. Kita harus selalu Betul Kak. membangun apa potensi yang ada pada diri kita. Kita harus selalu semangat, ya nggak boleh insecure, harus intinya harus selalu usaha biar sukses. Nah dari disitulah Betul Kak. letak self love diri kita sendiri kayak gitu. Muncullah kata-kata self-love. Nah ya benar Ini kak. kalau misalnya udah muncul self-love ini, kalau nggak muncul ya, wah harus nonton lagi nih Kak. Kak, mungkin ada ya Kak ya salah satu film menyaksikan self-love ini. Tapi film Indonesia Kak, apa ya namanya judulnya itu Kak ya, yang dia berat badannya tuh, Oh iya iya tahu kak, imperfect gitu kan. Ya ya itu. ya, harus nonton itu, harus nonton film itu. Harus nonton itu teman-teman.
Itu kalau nontonnya di bioskop, wah. Tapi kalau Masih pandemi kak saran kayaknya. dari kakak ini nonton itu kayaknya kak ya. Iya, itu bisa kayak menyadarkan pada kita gitu kalau penampilan itu nggak selamanya itu bisa menjadi yang di atas kayak gitu kan. Itu kan Betul eh, kak. Mm-mm. yang penting itu potensi dalam diri kita kan kak gitu. Mm-mm, betul Kan kak. Wah, percuma kalau misal kita itu memperbaiki kayak penampilan tapi yang akhirnya kan di film itu kan dia kehilangan dari apa teman, dari pasangan juga kehilangan juga betul kak, betul sekali. Wah, recommended ya teman-teman. Buat yang suka secure, silahkan menonton. Sudah ada di Google lah intinya. ya udah ada. Jadi nggak gampang. Mm-mm. Jadi yang mau nonton di bioskop, tahan-tahan dulu ya teman-teman. Iya udah ada kok. Tadi kita udah betul kak. Tadi kita udah bahas tentang 10 pertanyaan ya kak ya. Ini kak kayaknya ini memang pertanyaan terakhir kak ya. Masih pertanyaan aja kak. Iya kak. Ini pasti kak. Di kakak ini ngasih pencerahan terus buat teman-teman dan saya sendiri. Wah. Jadi yang terakhir nih kak ya, sebelum kita masuk ke Q&A teman-teman. Oke kak, siap. Kira-kira menurut kakak, kira-kira nih menurut kakak apa penyebab orang menjadi tidak suka terhadap diri sendiri? Mungkin kakak lebih kayak jelasin secara apa ya, atau secara kenyataannya lah di mungkin di kehidupan kakak atau siapapun. Itu sih yang pertama kayak negatif kan kayak pikiran yang negatif kayak gitu. Terus kan biasanya kan kita kayak mikir overthinking kayak gitu kan. Kebanyakan sekarang kan Overthinking. overthinking kayak gitu, kayak ini gimana sih kayak gitu-gitu. Terus yang kedua itu ini kan kebanyakan orang yang kayak body shaming ke kita, kayak ih kamu kok gendutan, yang itu tadi kan kayak gitu, kok gendutan, kok kamu banyak jerawatnya, kok kamu hitam kayak gitu kan. Nah itu Wah, sebagai salah satu pemicu kita nggak bisa self love kan gitu kak. Jadi kayak betul kak. sebenarnya sih dari lingkungan kita sendiri ya yang membuat kita itu nggak bisa mencintai diri kita sendiri, itu pengaruhnya besar banget emang, dari kayak komentar-komentar Kak, kayak betul. gitu. Nah, jadi wajar sih kak ya kalau misalnya ada orang tiba dia dunia maya itu menghilang. Itu salah satunya sih ya kak ya. Iya kak, iya kayak kayak orang sih sebenarnya kan kalau dari orang lain itu ya bebas-bebas aja kan kak ya, kayak mengomentari kita gitu, tapi Iya kan kak, betul. kita juga harus bisa menyaring itu mana komentar yang bisa membangun kita dan mana komentar yang bisa menjatuhkan kayak gitu kak. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian nih, apa ya kak namanya dancing toxic ya. Wah itu mending dijauhin aja deh teman-teman. Apalagi kalau notabene bapak dia baperannya dalam hal tersinggung gitu kan. Iya. Nggak apa. Terus juga nyetut bisa tersinggung. Mungkin teman-teman bisa mencari teman-teman yang bisa membuat teman-teman jadi positif terus pikirannya. Lebih baik kan drakor. Kalau misalnya memang jadikan sedikit ya salah satunya ataupun teman-teman bisa membaca aja. Jadi kalau untuk teman-teman yang seperti itu mungkin saran dari semua orang ya kayak jadi aja. Karena teman-teman toksik nih. Sebenarnya awalnya polos kak, tapi pas bertemu sama mereka, wah jadi yang ikut itu buat gitu ya kayak. Iya iya kak, iya. Jadi bawahnya ya satu tadi nggak minta diri sendiri, merasa kekurangan terus, merasa diri ini nggak pantas buat siapa-siapa, merasa diri ini nggak bakal sukses. Padahal kan Wah, kita Pak kita ternyata juga 70 pertanyaan. Yap. padahal kan kita juga punya kelebihan, sisi kelebihan tersendiri kan kak, di balik kekurangan. Terkadang kita itu lupa apa ya, kalau kita itu punya kelebihan, kita lebih mentingin komentar orang lain tentang kekurangan kita, padahal di balik itu semua kita juga punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan dari diri kita kayak gitu kak. Tuh. Wah, 70 pertanyaan nih kak ya. Sudah terjawab semua. Mulai dari hobi kakak hingga dari sendiri ya untuk jadi untuk diri sendiri seperti itu.
Oke, teman-teman, ternyata di sini tuh udah masuk ke jam. Kalau di sana sudah jam 16 11 saya. Iya kak. Oke, di sini sudah jam 11, jam 5:11. Oke, nah ini kita masuk ke 3 pertanyaan terpilih. Jadi, kita melihat pertanyaan teman-teman yang menarik ya untuk dijawab bersama oleh kakak ini tercinta. Oke, tadi dari pertama ada nih kak yang sudah nanya. Wah, ambil yang pertanyaan pertama ini kak ya. Iya kak. Langsung dijawab aja ya kak ya, pas kita saya. Iya kak, mari udah. Iya. Oke kak. Ini kak ada dari Kak Gabriel lalu Gri. Maaf ya kak kalau namanya salah. Mau nanya dong kak, yang berlebihan apakah akan mengganggu mental health kita, mungkin mental kesehatan kita kak? Jadi gini, kalau self love yang berlebihan, ya mungkin bisa kak dari ini kan soalnya kan kita self love itu kan niatnya kan juga agar kita bisa maju lagi untuk lebih ke depannya itu bisa sukses kayak gitu kan kak, bisa mencintai diri sendiri biar Betul kak. nggak apa ya, kita nggak melulu jalan itu di komentar yang negatif kita ambil terus kita jadinya minder Kak betul. kayak gitu kan kak. Jadi ini tuh mungkin kalau dalam self yang berlebihan itu ketika kita kayak apa ya kak tadi tuh maksudnya ini contoh kayak misalnya kita ini sudah mencapai tujuan tapi kita tuh ingin dilihat orang gitu loh kak, maksudnya dalam kutip kita ini harus dilihat orang, kita punya sesuatu yang harus dilihat, mungkin itu salah satu bentuk ya kak ya, kata prestasi ya kak. Iya Jadi itu kan kayak kan kayak kita kan harus orang lain harus lihat kalau aku itu kayak gini kan gitu kan kak ya, itu sebenarnya juga kurang baik juga sih. Iya, jadi kayak lihat sesuatu barang nih, dia bagus, kita harus lebih bagus lagi. Tapi niatnya yang salah sepertinya. Jadi mencintai diri sendiri ini seharusnya memang dari dalam hati. Ya harus Ketika tulus. kamu, betul itu saya, alhamdulillah kak, saya pintar hari ini. Alhamdulillah. Setelah mendapat banyak materi dari kak Alia, jadi agak sedikit terbuka. Wah, luar biasa sekali kak. Jadi kita ini harus dari hati teman-teman. Tapi kita ingin dilihat orang tapi caranya salah, itu memang biasanya ada orang tertentu yang melihat dan dia gampang sekali menjatuhkan kita. Iya itu maksudnya mengganggu mental kita yang seakan kita mencintai diri kita tentang apa yang kita dapat, mengapresiasikan diri kita bahasanya. Tapi orang lain salah mengerti itu gangguan mental itu, jadi ya stres, depresi kayak gitu ya. Ya biasanya kan apa ingin self love tapi juga ini tolak ukurnya dari orang-orang lain kan kak, kayak gitu misal kita Betul, jadi kak. kita itu bisa tertekan sendiri kan kak, kayak gitu. Betul kak, betul. Gimana kak jawabannya dari Kak Ili itu pertama pertanyaan dari Kak Gabriel, luar biasa sih kak ya. Mungkin Kak Gabriel ini saya mendengarkan handset sambil makan biar kayak suasananya gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Gabriel udah memberitakan. Selanjutnya tadi ada Kak dari Photocard. Wah, namanya berjasa. Bagaimana cara mengekspresikan self love terhadap diri sendiri? Gimana Kak? Ya caranya itu tadi kita harus me time kan, jadi kita harus memang benar-benar meluangkan waktu ya minimal 1 hari itu 15 menit lah kayak gitu. Itu kita ekspresikan semua yang ingin kita kerjakan, misal kayak hobi itu salah satu cara biar kita bisa self love kayak gitu. Terus lagi bisa dengan olahraga kayak gitu kan juga bisa kak, selain untuk self love juga untuk kesehatan kan kayak gitu. Terus selain itu kita harus juga selalu bersyukur dengan apa yang kita punya kayak gitu kak. Nah, ya benar banget. Betul sekali kak. Jadi jawabannya kakak itu terjadi di kehidupan nyata kita ya teman-teman. Jadi seperti bilang apa yang kamu sukai selama itu membuat kalian senang, membuat kalian percaya diri, lakukan saja. Ya, yang penting
jangan mempermalukan diri ya kan, adit buat TikTok, ya, seperti itu kayaknya. Iya kak. Wah, jadi yang ingin apa dan kita tuh jadinya susah gitu. Jadi ya itu salah satu contohnya. Jadi begitu kak, jawaban dari Lili untuk kakak fotografer. Oke. Ini yang terakhir ya kak ya. Iya kak. Yang terakhir dari kak Kris. Di sini kakaknya nanya, kak mau tanya, ada orang sudah mencintai diri sendiri, tapi ternyata itu hanya bohong. Lalu bagaimana supaya kita tidak bohong walaupun dalam lingkungan masih sudah mencintai diri sendiri? Terima kasih kak. Jadi ya itu tadi kak, kan apapun yang kita lakukan itu kan tergantung sama niat tulus kita kayak gitu. Kalau misalnya Iya kita kak betul. benar-benar tulus mau self love, nanti bakalan hasilnya juga juga itu juga berpengaruh bagi kita. Tapi kalau misal bohongan, ya rugi juga kan kita kak, kayak di sana kayak Kak di betul. sini B kayak membohongi diri sendiri kayak gitu juga, ya rugi ya kita sendiri kayak gitu kan kak. Jadi lebih baik ya memang kita harus emang benar-benar tulus dari hati kita. Kalau memang mau self love, pasti juga nanti nilai baiknya juga kembalinya ke kita gitu. Nah, wah, jawaban dari kakak Lili ini sebagai jadi seperti kakak Lili bilang, jadi kalau mencintai diri sendiri baru ya mau ingin terlihat banget ataupun hal semacamnya ya teman-teman. Jadi gimana cara kita diri kita sendiri bisa menerima lah. Sebenarnya menerima keadaan itu sudah kesehatan ya kak ya, menerima apapun lah, seperti jelek, tapi dengan usaha sendiri itu sudah mencintai diri sendiri sebenarnya. Gitu teman-teman. Wah. Jadi kalau Oh iya memang kak, kita ini kak, itu pertanyaan. Mungkin ada pesan tersirat kak terakhir buat teman-teman di sini kak. Jadi kita itu kalau ingin self love, ingin maju lagi untuk kedepannya biar bisa sukses, kita harus selalu itu tadi, intinya harus selalu ada me time, dimana kita harus bisa Nah, apa ya kak, kayak kita itu mengembangkan sesuatu yang udah menjadi basic kita, yang udah ada. Jadi kayak misalkan hobi kan kak ya, hobi kalau kita iya tekuni kak terus betul. itu kan bisa kayak menjadi bakat, jadi nantinya kan bisa lebih maju lagi, kita bisa mengembangkan bakat tersebut. Dan kita nggak apa ya, kalau memang ada orang yang berkomentar kepada kita, itu kita harus bisa menyaring kak. Jadi kalau komentar yang positif yang baik itu kita ambil, dan apa kayak komentar yang negatif itu harus apa ya kak ya, nggak dibuang tapi harus jadikan kita untuk lebih semangat lagi kayak gitu kak. Terus jangan lupa Nah, kita harus meningkatkan rasa spiritualitas kita menurut keyakinan, dan kita harus selalu bersyukur kayak gitu kak. wah, alhamdulillah renungan dapat pesan tersirat luar biasa gratis ya teman-teman. Wah, memang ya Ranger sih luar biasa sekali. Luar sana berbondong-bondong banget 10.000 Iya cuma kak. mendapatkan materi ini gratis teman-teman dari kakak Lilinya langsung. Wah, luar biasa. Terima kasih ya kak ya. Dan teman-teman nonton di sini sudah terbuka hatinya. Pelan teman-teman, jangan langsung gercep aja. Nanti jatuhnya nanti malah sembarangan ya. Iya Gitu. iya kak. Betul itu kak. Jadi dari saya memang semangat terus teman untuk menggali apa yang harus kalian capai. Iya. Jangan terburu-buru napas dulu. Kalau langsung lari nanti stuck di jalan. Iya, Misalnya kan tengah jalan udah nanti sudah itu capek. ya. Iya. Nanti capek. Nah, Dan ini juga ini kak, pelan-pelan. ya, Iya kak? ya kalau kita kan tadi kan saya bilang kayak me time gitu kan kak. Nah itu kan kita Kak harus betul. kayak hobi-hobi kita itu kan kita tingkatkan biar jadi bakat, biar nantinya menghasilkan kesuksesan. Nah dengan hal itu Betul kak. kita tidak apa ya, nggak harus kayak mewah-mewah kayak gitu kak. Justru yang kita butuhkan itu yang sederhana, namun itu bisa membuat diri kita itu lebih baik lagi seperti itu. Kan ya percuma juga kak kalau mewah-mewah, akan tetapi kita nggak bisa bahagia, kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri kan, kayak ya sia-sia. Jadi mending yang sederhana namun bisa membuat kita lebih untuk sukses lagi gitu, untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Nah, betul itu kak ya teman-teman. Itu yang harus ditanamkan dalam pikiran kita. Bisa ditanam pakai pupuk biar nggak lupa lah, biar dia tumbuh terus bertanaman. Tanam tembakau teman nggak hilang.
Begitu teman-teman sesi kita berbincang santai pada sore hari ini. Wah, oke Kak, ternyata ada sesi podcast. Gak apa-apa ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Jadi mungkin kita untuk teman-teman viewers kita mau nanti dulu. Jadi kalau misalnya bentukannya itu mungkin kita bisa hero bareng ya Kak, cuman karena ini jadi cuma berdua aja. Wah, Wah, iya Kak. oke Kak. Kita hitung ya Kak ya. Iya Kak, siap. Oke. 1, 2, 3. Halo Kak, sudah Kak ya? Ya Kak, sudah. Ternyata kalau ISS pas di ngeles tuh itu harus keluar ya Allah. Iya Kak, bisa gitu. Oh, oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah saya buat acara berbisa ini. Mungkin nanti kita bakal ketemu kali ini lagi dengan tema yang luar biasa. Insya Allah. Jadi ini luar biasa sekali ya kayak acaranya untuk kita Iya, Kak. semua. Jadi entah itu jadi pengingat diri juga, dan buat teman-teman yang gabut nih di rumah, saya tahu pasti gabut. Juga kayak nonton edukasi kayak gini ya kayak yang luar biasa sekali. Gratis lagi Kak, nggak bayar ya. Gratis, enak Kak. Gitu. Lebih bermanfaat juga kan Jadi, Kak. Itu rebahannya Nah. bermanfaat. Betul itu Kak. Kali ini dari gender mau ngasih kita banyak banget. Jadi kakaknya ini udah pernah ngerasain yang namanya mungkin dari teman-temannya. Jadi sebagai staff member teman-temannya itu kan luar biasa sekali teman-temannya yang orang banyak pun harus bisa ngasih terus seperti itu. Jadi nggak semua orang kadang ya saya sendiri pun juga kadang ngerasain seperti itu. Jadi memang harus ada orang sebagai pengingatnya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang galau terus pasti ada nih satu teman yang penguatan ini dia dia selalu menguatkan teman-temannya dan dia juga menguatkan teman-teman yang ada di sini yang dia Rangers terkhususnya di part 9. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman dari Rangers dari part 1 sampai 10 ya Kak ya. Ya. Iya Kak. Biasa. Jadi kita bisa bertemu nih Kak dari pelosok mana aja. Iya, Gitu, dari wah luar biasa sekali. Saya juga senang banget dua acara ini Kak Lili dan teman-teman semua udah kesempatan saya buat ngomong sama Kak Lili. Wah, luar sekali saya yang tadi itu saya ekspektif banget Kak. Karena saya tuh pasti Kak Lili Kak gimana sih kan luar biasa ya Kak ya. Jadi saya mau ada lagi mungkin dari teman-teman lain bisa mandu acara kita bisa sama-sama belajar kakak-kakak yang seperti kakak ini bisa memberikan banyak banget masukan dan nasihat yang mungkin kakak punya ilmu itu baru kakak bagikan. Tapi itu Kak. Iya, kita belajar bareng-bareng lagi gitu Terima kan. kasih. Oh iya Kak. Bareng kayak gitu. Sharing-sharing lah ya Kak ya. Biar bisa saling membangun antara satu sama yang lain, biar nggak insecure lagi gitu kan. Paling insecure ya teman. Gak boleh itu. Iya. Jadi nanti yang mau nanya-nanya sama Kak Lili bisa di DM ya Kak ya. Gimana Kak? Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya, Oh iya. nge-DM kakak nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, silahkan. Mungkin bisa langsung DM aja kok. Saya DM kakak ini, saya gangguin kakak ini. Iya. Oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Udah melewati waktu yang tadi nggak apa ya. Semangat kita hati. Terima kasih juga ke Kak. Ada kata-kata lagi Kak? Mau disampaikan Kak? Itu apa kayak Udah aja Kak ya. kita harus bisa, jangan takut untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dan harus lebih pede lagi kayak gitu Kak. Nah, Jangan pernah ragu untuk suatu kebaikan. Jangan pernah ragu untuk memulai sebuah kebaikan karena suatu kebaikan itu akan kembali pada kita sendiri. Gitu Kak. wah, ya Kak betul itu Kak. Sore hari ini. Terima kasih untuk kakak ini, terima kasih untuk teman-teman yang udah saya nonton. Wah, kalau ya, kita tepuk tangan dulu ya Kak ya, buat teman-teman penonton. Untuk teman-teman
juga, Wah, makasih. Tuh Kak makasih. Yulia, makasih juga. Ya. Oh, iya, Kak. Oke, Kak. Eh, tutup ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good night. Dadah, Kak. Dadah, teman.